sayap Draco yang baik hati. Di negeri yang jauh, ada seekor naga bernama Draco. Dia memiliki sisik yang berkilau dan sayap megah yang berkilauan di bawah sinar matahari. Suatu hari, saat terbang tinggi di langit, Draco menyadari sekelompok makhluk kecil yang berlari-larian terlihat kebingungan dan cemas. Ada yang bisa kubantu? Draco berseru. Salah satu makhluk itu, seorang peri kecil, menjawab, Kami sedang mencari desa kami tersesat. Draco menyambar turun dan menawarkan mereka naik di punggungnya. Dia terbang melewati bukit dan lembah hingga mereka tiba di desa mereka dengan selamat. Terima kasih, Draco. Sorak para peri. Draco merasakan kehangatan di hatinya. Dia ingin membantu lebih banyak lagi. Saat dia terbang menjauh, dia melihat sebuah keluarga burung sedang berjuang untuk membangun sarang mereka. Draco menggunakan napas berapi-api untuk dengan lembut memanaskan ranting-ranting mereka, membuatnya lebih mudah untuk dijalin. Burung-burung itu berkicau bahagia. Terima kasih, Draco. Hati Draco membengkak. Dia menyadari bahwa membantu orang lain membawa kepadanya kebahagiaan. Sejak hari itu, Draco terbang melintasi tanah, menggunakan sayap baiknya untuk membantu makhluk-makhluk yang membutuhkan. Tindak kebaikannya membuat kerajaan menjadi tempat yang lebih cerah dan ramah bagi semua yang tinggal di sana. Polly, si merak berhati besar. Di sebuah taman yang penuh warna, hiduplah seekor merak bernama Polly. Dia memiliki bulu yang indah yang berkilau di bawah sinar matahari. Suatu hari, Polly melihat seekor kupu-kupu dengan sayap yang sobek, bergelantungan tanpa daya. Polly bertanya, Ada yang bisa kubantu? kupu-kupu itu menganggukkan kepala dengan sedih. Aku tidak bisa terbang dengan sayapku yang patah. Polly dengan lembut menggendong kupu-kupu itu ke atas selembar daun yang lembut dan menawarkan bulunya sebagai tempat perlindungan yang hangat. Terima kasih, Polly. Bisik kupu-kupu itu. Polly merasa bahagia di dalam hatinya. Dia ingin membantu lebih banyak lagi. Lalu dia melihat seekor tupai dengan cabang-cabang yang terjerat di sarangnya. Polly dengan hati-hati merapikan cabang-cabang itu dan membuat sarangnya nyaman. Tupai itu berdecak. Terima kasih, Polly. Hati Polly bergembira. Dia tahu bahwa membantu orang lain membuatnya merasa bahagia. Sejak hari itu, Polly mengelilingi taman, menggunakan hatinya yang baik untuk membantu teman-temannya. Tindak kebaikannya membuat taman menjadi tempat yang lebih bahagia dan ramah bagi semua penghuninya. Oli, orangutan yang bijaksana. Di hutan yang lebat di Kalimantan, hiduplah seekor orangutan bijak bernama Oli. Bulunya berwarna campuran oranye dan coklat, dan matanya berkilau dengan kebaikan. Suatu hari, Oli memperhatikan sekelompok hewan yang bermain sedang merasa sedih. Seekor monyet nakal telah mengambil buah-buahan favorit mereka. Bolehkah aku membantu kalian? Tanya Oli dengan matanya yang berbinar. Para hewan mengangguk. Oli melompat dari pohon ke pohon, mengumpulkan buah-buahan yang paling lezat dan membagikannya dengan teman-temannya. Terima kasih, Oli. Sorak para hewan. Oli merasakan semilir angin kebahagiaan yang hangat. Dia suka membantu orang lain. Saat dia melompat-lompat di antara pohon-pohon,
Oli melihat seekor kupu-kupu berwarna-warni dengan sayap yang robek. Dengan lembut, dia menangkapnya dan memperbaiki sayapnya dengan daun-daun. Kupu-kupu itu berkibar bahagia. Terima kasih, Oli. Oli tersenyum lebar, menyadari bahwa bahkan tindakan kebaikan yang kecil pun bisa membuat perubahan besar. Sejak hari itu, Oli menggunakan kebijaksanaan dan kreativitasnya untuk membawa kebahagiaan ke dalam hutan. Petualangannya membuat hutan menjadi tempat yang magis dan lebih ramah bagi semua penghuninya. Andy si semut dan sarang nyamannya. Di sebuah sarang semut kecil, hiduplah seekor semut bernama Andy. Musim dingin akan tiba, dan Andy ingin memiliki sarang yang nyaman untuk teman-teman semutnya. Andy memberitahu teman-teman semutnya, Ayo kita kerja sama. mereka bergerak mencari daun-daun lembut, ranting, dan kerikil-kerikil kecil. Setiap semut memiliki tugasnya masing-masing, dan mereka bekerja dengan bahagia berdampingan. Andy membawa daun, dan teman-temannya menumpuknya tinggi. Beberapa semut mengumpulkan ranting-ranting, sementara yang lain menyusun kerikil-kerikil dalam lingkaran yang nyaman. Saat mereka bekerja, Andy bersorak, Kerja bagus, teman-teman. para semut bekerja sampai sarang itu hangat dan nyaman. Mereka bisa istirahat di dalamnya, dan terlindungi dari dinginnya musim dingin. Andy tersenyum pada teman-teman semutnya yang bekerja keras. Mereka semua merasa bangga dengan sarang yang nyaman itu. Ketika angin dingin bertiup, para semut berkumpul bersama di dalam, hangat dan bahagia. Andy belajar bahwa ketika teman-teman bekerja sama, bahkan semut-semut terkecil pun bisa membangun sesuatu yang menakjubkan. Dan di sarang yang nyaman itu, mereka bermimpi tentang petualangan di musim semi, menantikan hari-hari yang akan datang dengan penuh semangat. Ide-ide cemerlang Zaid. Di sebuah kota modern di Arabia, hiduplah seorang anak laki-laki cerdas berusia 6 tahun bernama Zaid. Zaid suka memikirkan ide-ide besar. Suatu hari, Zaid berkata pada ayah dan kakak laki-lakinya, Aku ingin membuat hal-hal yang membantu orang di seluruh dunia. ayah dan kakaknya tersenyum dan berkata, Itu ide yang luar biasa, Zaid. Zaid berpikir keras dan memutuskan untuk membuat mesin yang bisa membersihkan air. Dia ingin semua orang memiliki air bersih untuk diminum. Dengan menggunakan balok-balok berwarna, Zaid membangun model kecil mesin pembersih airnya. Dia menunjukkannya kepada ayah dan kakaknya sambil berkata, Ini untuk dunia. ayah dan kakaknya bertepuk tangan dan berkata, Bagus sekali, Zaid. Zaid tahu bahwa dia hanyalah seorang anak kecil, tapi dia bermimpi besar. Dia ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dengan ide-ide cerdasnya. Dan meskipun dia kecil, Zaid percaya bahwa suatu hari nanti dia bisa membantu orang dimanapun dengan penemuannya.